Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa ya. Tetap bersemangat, kita sama-sama Bapak Ibu belajar. Kita bersama-sama menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan buat setiap kita. Saya percaya setiap kita rindu untuk terus diperlengkapi hari ke hari Bapak Ibu. Katakan amin Bapak Ibu. Haleluya. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu. Nah, pesan Tuhannya gini Bapak Ibu. Pesan Tuhannya, ujilah hati lebih lagi. Di dalam kurungnya dikatakan tes motivasi. Wow. Ujilah hati lebih lagi kata Tuhan. Dalam kurung tes motivasi. Nah, bicara tentang motivasi ini sangat menarik Bapak Ibu. Karena ada sesuatu yang memang Tuhan mau ajarkan kepada setiap kita ya. Ya, kita bersyukur untuk pesan yang Tuhan berikan kepada setiap kita dalam minggu ini. Ya, kalau kita melihat Bapak Ibu berdasarkan pesan Tuhan ini sejujurnya Tuhan sedang mengoreksi setiap kita. Katakan mengoreksi Bapak Ibu. Iya kan? Setiap kita Bapak Ibu tanpa kecuali. Setiap kita. Tuhan sedang mengoreksi hati setiap kita. Tuhan sedang menolong setiap kita untuk keluar dari motivasi-motivasi yang salah. Yang mungkin selama ini kita lakukan tanpa sadar Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu ya. Ya. Tuhan sampaikan bahwa kita harus menguji hati kita. Lebih lagi kata Tuhan. Ya. Jangan sampai ada motivasi-motivasi yang terselubung di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Pada saat kita datang beribadah, nah kita mesti lihat ini motivasi kita apa. Pada saat kita melayani Tuhan, pada saat kita mungkin memutuskan mengikut Yesus di dalam kehidupan setiap kita. Mungkin pada saat kita sedang membantu sesama kita. Hati-hati Bapak Ibu, kita bisa lihat di tayangan YouTube sekarang ada banyak orang-orang yang membantu sesama tetapi tujuannya untuk apa? Cari hepeng, iya kan? Cari duit. Kelihatannya bagus, oh iya membantu, memberikan wah sesuatu yang luar biasa menurut kita kalau melihat itu ya. Ternyata ujung-ujungnya apa? Ada kepentingan pribadinya di sana. Jangan-jangan gitu, tanpa kita sadari sebagai anak-anak Tuhan, nah kita melakukan yang sama dan Tuhan temukan ini di dalam kehidupan setiap kita. Dan ini agak sedikit keras Tuhan tegur kita Bapak Ibu. Tetapi ini penting buat setiap kita. Tuhan sedang menolong kita. Tuhan sedang mengoreksi kita. Untuk keluar dari motivasi-motivasi yang salah. Dari hal apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Saya akan langsung kepada inti pesan Tuhan Bapak Ibu ya. Ini yang Tuhan sampaikan kepada setiap kita. Dan ini yang perlu kita renungkan bersama-sama. Di dalam inti pesan Tuhan ini Bapak Ibu. Pak Ishak sudah sampaikan kemarin ya. Secara lengkap Bapak Ibu. Tapi pagi hari ini bagian awal saja yang kita sama-sama lihat. Dan itu sudah membuat kita apa ya, menangkap dan membuat kita mengoreksi dan sadar untuk tidak mengulanginya lagi. Ini yang Tuhan sampaikan bahwa Tuhan masih itu. Tuhan masih melihat adanya motivasi-motivasi hati yang perlu diselaraskan dengan apa yang Tuhan rasakan. Jadi ini yang Tuhan lihat Bapak Ibu. Ini yang Tuhan temukan di dalam kehidupan setiap kita. Di dalam hal apa? Dalam hal melakukan berbagai tindakan yang umat Tuhan pikir mereka telah melakukannya bagi Tuhan. Dan untuk kemuliaan Tuhan. Saya mau sampaikan jangan terlalu terburu-buru kita menyampaikan gini. Saya melakukan untuk semua untuk Tuhan. Jangan sampai kita terburu-buru mengucapkan itu. Jangan sampai kita terburu-buru mengatakan hal itu. Pak Ishak sampaikan kita harus cek ulang. Kita harus uji semua apa yang kita lakukan. Jangan-jangan gini, apa yang kita lakukan untuk kemuliaan diri kita sendiri. Itu sudah jelas Pak Ishak sampaikan kemarin dalam inti pesan Tuhan. Buat saya Bapak Ibu, jangan sampai kita terburu-buru mengucapkan itu. Mari kita cek. Mari kita renungkan ulang pesan Tuhan ini waktu kita dengar. Ya. Sejujurnya Tuhan sedang menemplak ya Bapak Ibu ya. Ya. Menemplak saya juga termasuknya. Ya karena selalu ada motivasi-motivasi yang tidak benar di dalam kehidupan saya pribadi Bapak Ibu. Ya kalau kita jujur-jujuran Bapak Ibu ya, Tuhan mau kita terbuka. Apa motivasi saya melayani? Jangan-jangan untuk kemuliaan diri sendiri, jangan-jangan. Jangan-jangan ada sesuatu yang saya inginkan.
Mari kita cek. Waktu kita mengikut Tuhan, mari kita cek. Waktu kita menolong sesama kita, mari kita cek. Untuk siapa kita lakukan itu? Ya, artinya kita bersyukur Bapak Ibu, saya bersyukur sekali. Artinya kalau Tuhan gak kasih pesan ini, akan terus kita ulang kan. Menurut kita, menurut pandangan kita sebagai orang-orang percaya, kita lakukan semua untuk Tuhan. Tapi Tuhan lihat, Tuhan temukan, Tuhan sampaikan. Gak seperti itu yang saya lihat. Supaya kita tidak sesat Bapak Ibu, kita lihat dasarnya ya. Zakaria ini yang Tuhan sampaikan dasarnya. Zakaria pasal 7 ayat 5-6. Ini yang mendasari pesan Tuhan dalam minggu ini Bapak Ibu. Ini sama-sama kita tangkap Bapak Ibu, kita sama-sama belajar. Zakaria pasal 7 ayat 5-6. Apa yang firman Tuhan katakan di sini? Katakanlah kepada seluruh rakyat negeri dan kepada para imam. Ya, para imam Bapak Ibu ya. Demikian, ketika kamu berpuasa dan meratap dalam bulan yang kelima dan yang ketujuh selama 70 tahun ini, adakah, ini yang Tuhan tekankan, adakah kamu sungguh-sungguh, ya, adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Ayat 6. Dan ketika kamu makan dan ketika kamu minum, bukankah kamu makan dan minum untuk dirimu sendiri? Apa yang kita tangkap Bapak Ibu? Pak Ishak sudah jabarkan tentang latar belakang dari ayat ini Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan dari ayat ini, Tuhan sedang mempertanyakan tentang apa? Motivasi dari setiap anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan pada masa itu. Apakah yang mereka lakukan semua untuk Tuhan? Gini Bapak Ibu, ketika Tuhan menanyakan hal tersebut, kira-kira Tuhan tahu nggak Bapak Ibu? Kira-kira Tuhan tahu nggak? Oh, Tuhan sangat tahu. Tapi pertanyaannya kenapa Tuhan harus nanya melalui nabinya? Adakah kamu sungguh-sungguh melakukan untuk aku, kata Tuhan? Sebenarnya gini, Tuhan nggak perlu tanya, Tuhan sudah tahu gitu. Tetapi dia sebagai Bapa, pribadi Bapa yang sangat baik. Dia langsung menyampaikan itu. Sebetulnya pertanyaan itu pertanyaan sindiran. Karena Tuhan tahu. Untuk menyadarkan, untuk mengembalikan mereka kepada yang seharusnya mereka lakukan, berpuasa sesuai dengan apa yang Tuhan rindukan. Kalau kita lihat di ayat 2 ayat 3, mereka mempertanyakan, apakah kami perlu berpuasa kembali seperti yang dilakukan para pendahulu mereka sebelumnya? Perlu meratap lagi nggak? Perlu menangis lagi nggak? Meratap itu berbicara tentang bukan hanya tentang duka cita. Berbicara tentang penyesalan mereka atas dosa-dosa. Tetapi mereka permainkan itu dengan motivasi-motivasi yang salah. Itu ngeri Bapak Ibu. Tuhan melihat ini mungkin terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Makanya Tuhan berikan pesan ini untuk menegur kita. Untuk mengembalikan kita kepada tujuan Tuhan yang sesungguhnya. Waktu kita melayani, tujuan kita harus benar. Waktu kita mungkin berpuasa, waktu kita beribadah, kita harus melakukannya sesuai dengan apa yang Tuhan rindukan kita lakukan. Bukan mencari keuntungan buat pribadi kita. Tuhan melihat bahwa ada kepentingan-kepentingan pribadi ketika melakukan puasa. Ketika mereka datang meratap. Ada tujuan yang lain. Ada motivasi-motivasi yang tidak sesuai dan tidak selaras apa yang Tuhan rindukan. Pesan ini datang kepada setiap kita Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita tersinggung ya. Harusnya kita bersyukur bahwa Tuhan senantiasa memperhatikan setiap apa yang kita lakukan. Hari demi hari dalam kehidupan setiap kita.
Pak Ishak sampaikan satu hal kemarin Bapak Ibu. Saya percaya kita merenungkan ini ya. Satu hal yang Pak Ishak sampaikan berdasarkan melalui pesan Tuhan dalam minggu ini. Yang disampaikan ini Bapak Ibu. Meningkatkan jalinan hubungan kita dengan Tuhan. Sebagai pemilik segala sesuatu atas hidup kita. Mari kita tingkatkan. Mari kita jalin hubungan yang lebih intim kepada Tuhan. Hari lepas hari di dalam kehidupan setiap kita. Pagi hari ini Bapak Ibu kita akan belajar dua hal. Saya tidak panjang-panjang lebar Bapak Ibu. Mengapa kita harus, saya buat pertanyaan Bapak Ibu. Mengapa kita harus menguji hati kita lebih lagi? Atau motivasi kita? Mengapa kita harus menguji hati kita lebih lagi? Ada dua alasan yang harus kita tangkap bersama-sama. Yang pertama gini Bapak Ibu. Alasan pertama. Karena kita harus mempertanggungjawabkan semua dari apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Karena kita harus mempertanggungjawabkan semua dari apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Sadar atau tidaknya, kita harus mempertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan. Katakan amin Bapak Ibu. Mempertanggungjawabkan. Makanya kita perlu menguji motivasi kita. Apakah selaras atau tidaknya, kita perlu menguji itu. Sejalan atau tidak dengan Tuhan. Kalau kita kembali kepada ayat dasar kita, mereka berpuasa. Mereka beribadah tanda kutip. Tetapi tidak punya makna apapun. Karena melakukannya apa? Terpaksa. Jangan-jangan hanya sebagai budaya, kebiasaan yang dilakukan para pendahulu mereka. Dilakukan karena diperintah, ayo berpuasa, lakukan dengan terpaksa. Dan ketika melakukan itu, ada motivasi-motivasi yang tersembunyi di sana. Bukan atas dasar kerinduan untuk mengenal Tuhan. Bukan atas kerinduan untuk datang mencari wajah Tuhan. Bukan atas dasar kasih dan cinta. Makanya Tuhan pertanyakan, adakah kamu sungguh-sungguh dikatakan? Kita belajar Bapak Ibu, bahwa di dalam Tuhan itu tidak ada yang tersembunyi. Katakan amin Bapak Ibu. Gak ada yang tersembunyi. Mari kita lihat dasarnya Bapak Ibu. Ibrani pasal 4. Ibrani pasal 4 ayat 12 sampai 13. Mari sama-sama kita lihat ini Bapak Ibu. Apa yang dikatakan di sini? Ibrani 4 ayat 12 sampai 13. Sebab firman Allah hidup dan kuat. Wow. Dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Apa yang dikatakan? Ia sanggup membedakan apa? Pertimbangan dan pikiran hati kita. Ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu, apa yang dikatakan firman Tuhan? Telanjang dan terbuka di depan mata Dia. Yang kepadanya, ini dia Bapak Ibu. Kita harus dikatakan memberikan apa? Pertanggungan jawab. Nah, makanya kita nggak boleh main-main Bapak Ibu. Makanya kita perlu meluruskan motivasi kita. Karena gini, kita harus mempertanggungjawabkan semuanya. Dikatakan apa? Firman Allah hidup dan kuat. Lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Wow. Artinya di dalam Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Semua terbuka di mata Tuhan. Jadi untuk menguji motivasi kita perlu kembali kepada dua dasar ini. Bagian A yang pertama, yaitu kepada firman Allah yang hidup dan kuat. Itu cara kita mengujinya. Kita harus kembali kepada dasarnya. Kepada firman Allah yang kuat dan hidup. Dikatakan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Artinya gini Bapak Ibu, tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Kita gak bisa berpura-pura di hadapan Tuhan. Firman Tuhan sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita dikatakan. Apa yang kita bisa sembunyikan di dalam pikiran dan hati kita Bapak Ibu? Tuhan tahu semuanya. Sadar atau tidak sadarnya kita lakukan. Firman Tuhan katakan, ada pertimbangan-pertimbangan yang muncul di dalam pikiran kita. Dan firman Tuhan Tuhan katakan Tuhan mau pisahkan itu. Dari pikiran-pikiran yang salah, dari hati yang salah.
Kita pernah belajar tentang seorang pemuda kaya Bapak Ibu. Di Alkitab. Ada banyak pertimbangan-pertimbangan. Tuhan bilang jual semua ikut aku. Ditimbang-timbang semuanya. Ada motivasi kalau saya ikut Tuhan. Aduh, saya kehilangan banyak hal nih. Kalau saya memutuskan tidak mengikut Yesus, maka harta saya akan tetap. Kira-kira Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu. Ada pertimbangan di dalam pikiran, di dalam hati setiap anak-anak Tuhan. Kita pernah belajar dari awal murid-murid mengikuti Yesus. Mereka dengan tegas sampaikan kepada Yesus. Kami sudah tinggalkan semua. Kami dapat apa? Ini selalu diserang Bapak Ibu. Pikiran kita, hati kita. Selalu ada keinginan sendiri. Selalu ada kepentingan diri sendiri yang muncul. Waktu kita melakukan hal apapun. Pak Ishak sampaikan contoh yang kemarin tentang Daud. Wow, kita kalau belajar dari Daud, dahsyat banget Bapak Ibu. Ya. Di dalam Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Pak Ishak sudah jabarkan ini. Tetapi saya sampaikan ulang Bapak Ibu supaya kita belajar sesuatu. Dikatakan selidiki aku Tuhan. Wah, itu dahsyat banget itu. Orang gak mau datang secara terbuka sama Tuhan. Tetapi Daud secara terbuka sama Tuhan. Kenal hatiku, kata Daud. Ujilah aku. Lihat jalanku apakah serong Tuhan. Ya. Dan endingnya di 24 dikatakan, dan tuntunlah aku, ini yang menarik. Dan tuntunlah aku, wow. Keren banget Bapak Ibu. Daud tidak mau, artinya gitu Bapak Ibu. Daud tidak mau ada sesuatu yang salah. Makanya dia minta diselidiki hatinya. Nah, kita harus belajar kepada pribadi Daud ini Bapak Ibu. Dan pesan ini Tuhan sampaikan kepada setiap kita. Itu bagian 1A ya. 1B. Karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Semuanya terbuka. Mungkin ada yang berkata, oh saya pintar menyembunyikan segala sesuatunya. Mungkin ada yang pintar, saya bisa bungkus dengan rapi-rapinya. Gak ada yang, saya mau sampaikan, tidak ada yang bisa ditutup-tutupi di hadapan Tuhan. Tuhan akan tahu Bapak Ibu. Cepat atau lambat Tuhan akan tahu semua apa yang kita lakukan. Makanya penting kita mengoreksi. Kita perlu menguji hati kita kembali Pak. Jadi itu bagian pertama kita sama-sama lihat. Sekarang kita akan masuk poin yang kedua Bapak Ibu. Alasan kedua. Ini alasan kedua Bapak Ibu. Alasan kedua adalah supaya kita tidak salah. Nah itu tuh. Supaya kita tidak salah dan Tuhan mau kita lurus dalam hal motivasi. Itu poin yang kedua. Tuhan sampaikan ini supaya kita tidak salah Bapak Ibu. Artinya Tuhan mau kita lurus. Katakan lurus Bapak Ibu. Wow. Lurus. Wow. Makanya Tuhan berikan pesan ini kepada setiap kita. Tuhan mau kita lurus. Tuhan mau kita selaras dengan kerinduan hatinya. Ya. Tuhan gak mau kita bertindak seperti yang dilakukan oleh umat-umat Tuhan di dalam Zakaria pasal 7. Bapak. Adanya motivasi yang salah. Melakukan segala sesuatu bukan untuk Tuhan tetapi untuk diri mereka sendiri. Ya. Ada kepentingan pribadi sendiri Bapak Ibu. Ya. Kalau kita kembali kepada ayat dasar kita Bapak Ibu ayat 5. Dikatakan adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku. Sekarang apa kuncinya Bapak Ibu? Apa kuncinya agar supaya motivasi kita tidak salah Bapak Ibu? Nah kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 24 ayat 16. Pak Ishak sudah sempat singgung tentang Paulus Bapak Ibu. Kisah Para Rasul pasal 24 ayat 16. Apa yang dikatakan di sini? Ini sangat luar biasa Bapak Ibu.
Sebab itu aku senantiasa berusaha. Ini kata berusahanya dahsyat banget Bapak Ibu. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup. Dengan apa? Dengan hati nurani yang murni. Di hadapan Allah dan manusia. Itu kuncinya. Kuncinya adalah senantiasa hidup dengan hati nurani yang murni. Baik itu di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Kita akan selaras kalau kita belajar dalam kehidupan pribadi Paulus. Dikatakan ia akan berusaha. Aku senantiasa berusaha. Senantiasa artinya apa Bapak Ibu? Selalu, betul ya? Selalu berusaha. Setiap waktu berusaha. Setiap detik berusaha. Untuk apa? Hidup dengan hati nurani yang murni. Ini harus ada di dalam kehidupan setiap kita. Hidup dengan hati nurani yang murni. Saya percaya Bapak Ibu kalau kita tangkap ini, kita akan jauh dari motivasi-motivasi yang salah. Kita akan merdeka. Kita akan lurus, kita akan selaras dengan apa yang Tuhan memang mau kita lakukan. Kata berusaha di sini bukan hanya sekedar yang penting lakukan, tidak. Ada pengorbanan di dalamnya. Ada sangkal diri ternyata di dalamnya. Ada ketaatan, ada kepatuhan. Ada kerendahan hati untuk melakukan seperti apa yang Tuhan mau kita lakukan. Itu yang Paulus lakukan Bapak Ibu. Jadi poin 2 ini tidak panjang lebar Bapak Ibu. Intinya kita harus memiliki hati nurani yang murni di dalam kehidupan setiap kita. Katakan amin Bapak Ibu. Sebagai penutupnya Bapak Ibu, 1 Tesalonika 5 ayat 21-22. 1 Tesalonika 5, 21-22. Dikatakan gini Bapak Ibu. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Ya. Motivasi yang salah itu termasuk Bapak Ibu. Jadi jangan sampai ada dalam kehidupan setiap kita. Jadi tidak panjang lebar Bapak Ibu. Jadi 2 hal ini yang sama-sama kita tangkap pagi hari ini. Yang pertama kita harus mempertanggungjawabkan semua dari apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Yang kedua supaya kita tidak salah dan Tuhan mau kita lurus dalam hal motivasi. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.